Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, yang pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang min adabil ishrah baina zawjain, akhlak atau adab-adab pergaulan antara suami dan istri. Kita sampai pada halaman yang ke-17 tentang akhlak-akhlak atau adab-adab pergaulan yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Wa min husni ishratil mar'ah li zawji an takuna barratan bi zawjiha tuqaddimu haqqahu ala haqqiha. Di antara kebaikan pergaulan seorang istri kepada suaminya adalah an takuna barratan bi zawjiha. Istri tersebut merupakan istri yang barrah, yang berbakti, kemati bahasa Jawa, berbakti dan kemati bi zawjiha terhadap suaminya. Tuqaddimu haqqahu ala haqqiha. Dia mendahulukan haknya suami ala haqqiha, atas haknya sendiri. Jadi lebih mengutamakan kepentingan, lebih mengutamakan haknya suami daripada haknya istri. Benar, memang istri punya hak, akan tetapi ketika dia mengalah, ketika dia lebih mendahulukan haknya suami, maka itu merupakan perkara yang sangat baik. Wa haqqi qarabatiha, dan juga hak-hak kerabatnya. Wa inna min ajwani anwa'il bir bihi ihsanaha ila ummihi. Dan perlu diingat bahwa di antara sifat bakti, di antara berbakti yang paling indah merupakan ihsanaha ila ummihi, berbaktinya seorang istri kepada ibunya suami. Wa taslimaha riyasatal manzil, dan menyerahkan pengurusan rumah kepada ibunya suami. I'tarafan bi jamiliha, dalam rangka untuk mengakui kebaikannya si ibu, wa syukran laha, dan rasa terima kasih kepada si ibu. Idz katsiran ma takunu hiya sabab fi zawaj ibniha minha, sebab bisa jadi seorang ibu itulah sesungguhnya yang menjadi sebab, menjadi penyebab terbesar terjadinya pernikahan antara suami dengan istri tersebut. Wa hiya allati intaqadha zawjatan lahu, dan barangkali justru ibu itulah sesungguhnya yang memilihkan anaknya menjadi suami bagi istri tersebut. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, tentu hal ini juga perlu dipahami dengan baik. Kadang-kadang memang tidak bisa urusan rumah ini diserahkan kepada ibunya suami, ketika memang ada perkara-perkara yang tidak memungkinkan. Tetapi jika itu memungkinkan dan tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak kita, bagi anak-anak, bagi keluarga besar, bagi keluarga, yakni bagi suami, bagi istri itu sendiri, dan juga bagi anak-anak, tidak mempengaruhi dan tidak ada masalah, maka menyerahkan urusan rumah kepada ibu mertua. Seorang istri menyerahkan kepemimpinan di rumah itu kepada ibu mertua, itu merupakan perkara yang baik-baik saja, dan itu sebagai bagian dari pengakuan akan kebaikan si ibu dan sebagai bentuk terima kasih kepada si ibu. Tentu bila hal ini tidak membebani ibu, tetapi justru kalau itu membebani ibu, tentunya tidak dilakukan. Tentu ini harus melihat kondisi, melihat keadaan. Wa idza nashabal khilafu bainal ummi waz zawjah. Nah, sekarang ketika terjadi perselisihan antara ibu dan istri, bagaimana ini sikap seorang suami? Fa imma sabru ala hayatin mariratin, maka ada kalanya bersabar mempertahankan kehidupan yang sangat pahit, wa harbin daimatin, dan peperangan yang terus berlangsung. Ini memang kondisi yang serba sulit. Wa immal masir ila ahadi amrayni, dan ada kalanya memilih salah satunya. Ahlahuma murrun, yang mana masing-masing dari dua perkara ini merupakan perkara yang pahit. Apa itu?
halu uqdatin nikah au uququl yaitu melepas ikatan pernikahan, yakni menceraikan istrinya, au uququl atau pilihan yang kedua adalah durhaka kepada ibu. Maka ini pilihan yang sangat pahit sekali, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semua ini, ya, melindungi kita dari perkara ini. Oleh karena itu maka ala falyattaqillaha an-nisa war rijal wal azwaj wal ummahat wal ya'ishu mutawaddina mutarahimin. Oleh karena itu maka hendaklah kaum laki-laki, kaum perempuan semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal azwaj wal ummahat, pasangan suami istri, ibu bapak semuanya juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ya'ishu mutawaddina mutarahimina, hendaklah mereka hidup, ya, saling mencintai, saling menyayangi. Tentu kondisi ini tidak mudah, ya, tidak gampang. Tentu ada banyak masalah yang kemudian perlu diselesaikan ketika kemudian terjadi perselisihan antara seorang ibu dengan dengan istri, ya. Karena itu maka salah satu teknis agar kemudian tidak terjadi perselisihan antara istri dengan ibu, ya, ibu mertua, yang ibunya laki-laki, hendaklah, ya, seorang laki-laki ini mencarikan tempat tinggal sendiri untuk istrinya dan anak-anaknya yang terpisah dari ibunya. Sebab hal ini, ya, seringkali memang terjadi akibat karena tinggal serumah. Wa minal birri bizzauj syukruhu ala infaqihi 'alaiha fa inna hadha yashrahu sadrahu wa yathluju fuadahu. Di antara kebaikan seorang istri kepada suaminya adalah syukruhu ala infaqihi 'alaiha. Rasa berterima kasihnya istri atas infak yang diberikan oleh suami kepada dirinya, atas nafkah yang diberikan suami kepada dirinya. Fa inna hadza yashrahu sadrahu. Sebab hal ini, rasa terima kasih atau ucapan terima kasih seorang istri kepada suaminya, yashrahu sadrahu, akan melapangkan dadanya suami, wa yathluju fuadahu, dan akan menyejukkan hatinya suami. Ya. Wa minhu, di antara kebaikan seorang istri kepada suaminya, ihsanuha tarbiyata auladihi fi sabrin wa tahammulin, adalah kebaikan seorang istri dalam mendidik anak-anaknya, fi sabrin, dalam penuh kesabaran, wa tahammulin, dan mampu menanggung beban, tusmi'uhum al-kalam at-thayyib, memperdengarkan kepada anak-anak ucapan yang baik, tidak dibentak-bentak, tidak dipisuhi, tidak diejek-ejek. Wa tad'u lahum, dan istri mendoakan untuk anak-anak, wala tad'u alaihim, dan bukan sebaliknya, justru, ya, melaknat, ya, tidak sebaliknya, justru melaknat kepada anak-anaknya, mendoakan jelek-jelek kepada anaknya. Waqad jaa fil hadits syarif, sungguh telah datang di dalam hadis yang mulia, an-nahyu 'anid du'a'i 'alal nafsi wal waladi wal mal, larangan mendoakan jelek, melaknat, ya, mendoakan jelek atau melaknat, melaknat atau mendoakan jelek, 'alan nafsi, kepada diri sendiri, wal waladi, anak, wal mali, dan harta. Ya, misalnya kalau seorang ibu mengatakan, oh anak setan, misalnya seperti itu, oh anak nakal, oh, ya, dan seterusnya. Atau kemudian, ya, ibu-ibu marah kemudian mengatakan kepada anak, ya sakarepmu, ya, tabrak motor, tabrak mobil, ya, celakaan. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan sama sekali, ya. Rawah Abu Daud an Jabir radhiyallahu anhu. Abu Daud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu an Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulahul karim, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la tad'u ala anfusikum. Jadi Jabir meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian mendoakan buruk kepada diri kalian sendiri, wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan buruk kepada anak-anak kalian, wala tad'u ala khadamikum, jangan kalian doakan buruk pembantu-pembantu kalian, wala tad'u ala amwalikum, jangan doakan buruk, ya, atas harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajiba lakum, jangan sampai kalian, ya, doa-doa yang buruk itu
bertepatan ya dengan suatu saat, suatu waktu di mana salah seorang dari kalian itu berdoa kepada Allah, meminta kepada satu permintaan, fayastajib lakum, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu. Artinya takut doa itu, doa yang buruk-buruk itu, doa yang jelek-jelek itu bertepatan dengan saatun mustajabah, bertepatan dengan waktu-waktu yang sangat mustajabah, sehingga kemudian itu mencelakai kita sendiri, memadharati kita sendiri, memadharati anak-anak kita, memadharati pembantu kita, memadharati harta kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa 'alaiha an turabbiyahum 'ala zuhdi, dan seorang istri hendaklah mengajarkan, mendidik anak-anaknya 'ala zuhdi, untuk zuhud. Jadi untuk tidak mencintai harta dunia, untuk tidak kumantil, bahasa Jawa ya, untuk tidak kumantil dengan harta dunia, untuk tidak cinta buta terhadap dunia, difahamkan tentang hakikat kehidupan dunia. Wat taqasyufi, dan hendaklah seorang ibu itu mendidik anaknya untuk taqasyuf, artinya untuk tidak bermewah-mewahan, hidup yang sederhana, taqasyuf. Tapi saat yang sama wat tajammuli, dan juga mendidik mereka untuk berhias. Sederhana tapi berhias, sederhana tapi ya tetap nampak indah, indah tapi sederhana, indah tapi zuhud, ya zuhud tapi indah. Karena zuhud tidak identik dengan baju yang buruk, baju yang jelek, baju yang gembel, baju yang kotor, tidak ya. Taqasyuf juga tidak identik dengan baju yang kotor, tetapi dihidupkan, diajarkan zuhud, diajarkan kehidupan yang sederhana, ya sederhana mungkin, diajarkan juga bertajamul, berhias. Wa tusaqifuhum, dan ibu juga harus memberikan thaqafah, memberikan pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Tasqif, mengkader, artinya memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anaknya. Wa tu'allimuhumul iman, dan mengajarkan kepada mereka keimanan. Wa taharah, mengajarkan kesucian. Wal akhlaqal fadilata, dan akhlak-akhlak yang utama. Tuhabbibu ilaihimul khair, seorang ibu harus bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada kebaikan pada diri anak-anaknya. Jadi menumbuhkan rasa cinta pada diri anaknya terhadap kebaikan. Wa tubaghidu ilaihimus syarra, dan menumbuhkan rasa benci, menumbuhkan rasa tidak suka ya terhadap keburukan, terhadap kejahatan, terhadap ya kejelekan. Wa takunu lahum dhillan minar rahmati dhalilan, dan seorang ibu ini menjadi naungan rahmat, ya menjadi naungan kasih sayang bagi anak-anaknya. Fajazauha 'indallahi idza fa'alat dzalika hasanun jamil wa thawabuha kabir, maka balasannya seorang ibu yang seperti ini kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala hasanun jamil, sangat baik sekali, wa thawabuha kabir, dan pahalanya sangat besar sekali. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, takutlah kalian semua, yauman, pada satu hari, turja'una fihi ila Allah, di mana pada satu hari itu kalian dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap jiwa akan dipenuhi, akan disempurnakan, akan diberikan semua balasan ma kasabat, apa yang mereka lakukan. Wahum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Shadaqallahul azim jalla wa ala wa taqaddasa wa tabaraka. Maha benar Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, maha tinggi, maha mulia, dan maha suci, serta maha bertambah-tambah kebaikannya. Wa min husni ishratil mar'i lizauj, di antara kebaikan pergaulan seorang istri kepada suaminya, alla tashku zaujaha, tidak mengeluh kepada suaminya, au tadhkura ma tata'allamu minhu, atau menyebutkan kepada suami sesuatu yang mana dia, yang istri itu merasa terganggu dari suaminya, au tata'adza bihi fil majalisi bainan nisa, atau ya apa yang dirasakan oleh istri itu ketika berada di majelis-majelisnya perempuan, di majelis-majelis kaum wanita, merasa terganggu dengan keberadaan suaminya. Jadi intinya di sini tidak mengungkapkan, ya, tidak mengadukan kepada suaminya atau menyebutkan kepada suaminya sesuatu yang menyakitkan hatinya istri
atau sesuatu yang mengganggu istrinya, baik itu dilakukan oleh suami sendiri ataupun kemudian dilakukan oleh orang-orang, ya, teman-teman perempuan istri itu menyebutkan sesuatu yang menyebabkan hati istri itu tidak nyaman, yang mana itu berkaitan dengan persoalan suaminya. Tentu hal ini ya bisa dilakukan dengan cara yang baik, ya, dengan saling memberikan perhatian. Ya, istri bolehlah kemudian mengadu kepada suaminya berkaitan dengan persoalan mungkin sikap suami yang kurang baik, atau istri yang merasa terganggu dengan sikap suaminya, boleh disampaikan, tetapi dengan cara yang baik. Andai kata itu ditahan atau disimpan, maka itu juga perkara yang baik. Tetapi jika sekiranya tidak mampu untuk ditahan atau disimpan, atau sekiranya disimpan atau ditahan justru semakin buruk, maka sebaiknya dibicarakan dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la ubghidul mar'ata takhruju min baitiha tujarridu dzailaha tashku zawjaha. Inni la ubghidu al-mar'ata, sungguh aku sangat benci kepada seorang perempuan, takhruju min baitiha, dia keluar dari rumahnya, tajurru dzailaha, dia menyeret-nyeret bajunya, tashku zaujaha, di mana dia mengadukan kepada suaminya. Rawahu Tabarani bidhafin, ya, hadis riwayat Tabarani dengan sanad yang lemah atau hadis yang lemah. Jadi hadis ini memberikan pengertian bahwa Nabi SAW tidak suka ada seorang wanita yang keluar rumah, ya, lalu kemudian dia mengadukan atau menceritakan kepada suaminya. Jadi mengadukan atau menceritakan kepada suaminya tentang apa yang dialami oleh istrinya tadi ketika di rumah, ketika di luar rumah berkaitan dengan suaminya. Mungkin suaminya menjadi pembicaraan orang, nah, kemudian dia sampaikan kepada suaminya. Itu tidak baik. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrah, di antara perkara yang akan mendorong atau membantu terjadinya pergaulan yang baik antara istri dan suami, antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi, hendaklah istri ini mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh suaminya, malam yakun ma'siyatan lillahi ta'ala, sepanjang itu bukan sebuah kemaksiatan kepada Allah. Idla ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, karena memang tidak ada ketaatan kepada makhluk jika itu bermaksiat kepada Allah zat yang maha khaliq, jika saat yang sama bermaksiat kepada Allah zat yang maha al-khaliq mencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu terbatas pada perkara-perkara yang ma'ruf menurut syarak. Wa minat ta'ati, di antara ketaatan, alla tunazi'ahu ra'ya, hendaklah istri ini tidak membantah pendapatnya suami. Artinya tidak membantah itu bukan berarti tidak boleh punya usulan. Oh, bukan. Membantah dengan memberikan usulan ini berbeda. Walau kanat ta'taqidu anna as-shawaba fi janibiha, meskipun si istri ini meyakini bahwa dia benar pendapatnya, tetapi ketika suami berpendapat, maka tidak selayaknya kemudian istri ini kemudian membantahnya, ya, mengajaknya berdebat. Itu tidak baik. Malam yakun fil amri mahdurun syar'i, sepanjang dalam perkara yang disampaikan atau pendapat yang dikatakan oleh suaminya itu tidak melanggar syarak. Kalau melanggar syarak boleh. Melanggar syarak boleh untuk didebat. Wa taslimuha li ra'yihi fil umur al-'adiyah ghairil atham khairun wa afdal. Ketika seorang istri itu, ya, mengikuti pendapat suaminya dalam perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan, ya, bukan perkara dosa, ya, masalah belanja, masalah pakaian, masalah masak, masalah apalah, itu perkara-perkara biasa yang tidak ada dosanya. Ketika seorang istri itu mau, ya, mengikuti pendapat suaminya, khairun wa afdal, maka itu lebih baik dan lebih utama. Misalnya suaminya menginginkan kita pergi hari ini saja, atau kita belanja hari ini saja, atau hari ini kita melakukan ini saja, itu lebih baik ketika kemudian suami menginginkan seperti itu, untuk apa? Istri mengikuti pendapatnya. Wa katsiran ma yansha'u 'anil musyaddati fil ra'yi munaza'atun wa masyakil wa ittirabun fil hayatil 'a'iliyah qad tufdi ila halli 'uqdatin nikah wal 'iyadu billah. Sebab, ya,
kadang-kadang, seringkali bahkan ya, seringkali apa? Seringkali terjadinya perdebatan. Ma yanshau 'anil musyahadati fi ra'yi, terjadinya ayel-ayelan atau perdebatan ya. Seringkali terjadinya problem. Wa katsiran ma yanshau 'anil musyahadati fi ra'yi munaza'at. Jadi seringkali ya terjadi percekcokan, terjadi berbagai macam muskilah, persoalan, wattirabun fil hayatil a'iliyah, dan kegoncangan dalam kehidupan keluarga itu timbul gara-garanya adalah perdebatan, gara-garanya adalah ayel-ayelan ya. Masing-masing ngotot ingin mengikuti pendapatnya. Qad tufdi ila halli 'uqdatin nikah, yang mana kadang-kadang seperti ini mengantarkan untuk terjadinya perceraian. Wal'iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari perkara ini. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, kita harus bisa memahami baik-baik ya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami, oleh seorang istri. Kita tekankan bahwa suami wajib berbuat baik, itu iya. Ya, istri juga wajib berbuat baik, iya. Oleh karena itu maka kalau kedua-duanya menuntut haknya masing-masing tanpa ada yang mau ngalah, maka ini malapetaka. Oleh karena itu maka masing-masing baik istri maupun suami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengalah, untuk saling berbuat baik kepada pasangannya. Nah, di antara perkara yang baik yang dianjurkan oleh Allah kepada seorang istri dilakukan terhadap suaminya adalah apa yang tadi kita sampaikan. Innal mar'atal aqilata qad tatawassalu ila an yastajiba laha zawjuha wa ya'malu bi ra'yiha idza tarahat al-'inad wa sayarathu bi lutfin wa rifqin. Sesungguhnya seorang wanita yang berakal, yang cerdas, qad tatawassalu ila ayastajiba laha zawjuha, kadang-kadang ya dia malah justru dengan sikapnya yang seperti itu ya, suaminya akan mengikuti dirinya, akan mengikuti dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak tadi itu. Wa ya'malu bi ra'yiha idza tarahat al-'inad, dan suami justru mengikuti pendapatnya ketika si istri itu tidak ngeyel, istri tidak melakukan bantah-bantahan atau ngotot ya. Wa sayarathu bi lutfin wa rifqin, sebaliknya istri mengikuti suaminya dengan cara yang halus dan cara yang lembut. Ini biasanya ya di kemudian hari justru suami akan mengikuti kemauan istrinya. Wa qad warada an Nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ta'atiz zauji mayali. Di dalam sebuah hadis ya telah datang dari Nabi Muhammad SAW tentang ketaatan ya seorang suami, seorang istri kepada suaminya sebagai berikut. Akhrajal Bazzar wa Tabarani. Imam Al-Bazzar dan At-Tabarani meriwayatkan anna imra'atan qalat, ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaika, saya ini utusan kaum perempuan kepadamu wahai Rasul. Tsumma dzakarat ma lirrajul fil jihad min al-ajri wal ghanimah. Kemudian perempuan ini menyebutkan tentang pahala-pahala yang didapatkan oleh laki-laki ya dari aktivitas jihad dan juga mendapatkan ghanimah dan yang lain. Tsumma qala, kemudian perempuan ini mengatakan, fama lana min dzalik, lalu kami dapat apa wahai Rasulullah? Kami ini kaum pinggiran, kira-kira seperti itu. Kami ini nomor 2, enggak dapat apa-apa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ablighi man laqiti minan nisa, tolong sampaikan kepada siapa saja ya dari kaum wanita yang ketemu dengan kamu, anna ta'ataz zauj, sungguh taat kepada suami, wa atirafan bihaqqihi, mengakui haknya suami, ya'dilu dzalik, melebihi atau sebanding dengan berjihad, sebanding dengan mendapatkan ghanimah tadi, wa qalilum minkunna may yaf'aluhu, tapi kata Nabi, sayang sekali ya sedikit sekali dari kalian yang mau melakukan seperti itu. Jadi ya itu, ketika seorang suami kerja, seorang suami itu beraktivitas di luar rumah, mungkin menyampaikan pengajian, mungkin menyampaikan dakwah dan lain sebagainya, sementara istri itu di rumah kemudian mengurus anak-anaknya, maka ini istri dapat pahala dari suaminya yang pengajian, yang berdakwah, yang kemana-mana itu ya, atau kemudian suaminya berjihad ya, maka istri juga dapat pahala yang sebesar berjihad itu ketika istri bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya di rumah. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ini sama-sama harus paham. Istri paham, suami paham, insyaallah akan terjadi kebaikan. Wa kharaja Ibnu Hibban. Ibnu Hibban meriwayatkan fi sahih, dalam sahihnya,
an Ibni Abi Aufa, dari Abu Aufa radhiyallahu an, qala, dia berkata, lamma qadima Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu Syam, ketika Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, apa yang dia lakukan? Sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kaget, ma hadza, ini apa-apaan ini? Qala, Mu'adz kemudian berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, qadimtu asy-Syam, aku datang dari Syam, fara'aituhum yasjuduna, ya, aku melihat mereka itu sujud li bitaraqatihim wa asaqifatihim, ya, saya melihat mereka itu sujud kepada raja-raja mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada uskuf mereka, ya, asaqifatihim. Fa aratu an af'ala dzalika bika, maka saya ingin melakukan itu kepada engkau wahai Rasul. Qala, berkata Nabi, fala taf'al, jangan, tidak boleh begitu. Artinya apa? Sujud kepada manusia itu tidak boleh. Sujud kepada manusia tidak dibolehkan. Ya, para ulama mengatakan bisa jadi ya haram, ya mutlak haram, itu jelas haram, tapi bisa mengantarkan kepada kekufuran, ya, bila ada syarat-syaratnya. Rasulullah SAW mengatakan fala taf'al, jangan lakukan. Fa inni law amartu syai'an ayyasjuda li syai'in, andai kata saya memerintahkan sesuatu untuk sujud kepada sesuatu, artinya makhluk sujud kepada makhluk, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri, kata Rasulullah SAW, yang dibarengi dengan sumpah, tidak akan bisa menunaikan hak Tuhannya hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sampai dia bisa menunaikan haknya istrinya. Masya Allah, apa suaminya, ya, Masya Allah, luar biasa ini. La tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri tidak bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa menunaikan haknya suaminya. Jadi tidak bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak menunaikan hak-haknya suaminya. Wa akhrajat Tirmidzi wa hasanahu. At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau menghasankan hadis ini, wa Al-Hakim, dan juga diriwayatkan Al-Hakim was-Sahahu, dan beliau mensahihkan hadis ini, wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan Ibnu Majah anhu salawatullahi taala wassalamu alaihi wa ala alihi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ayyama imra'atin matat wa zawjuha anha radid dakhalat al-jannah. Masyaallah. Siapapun dari kalangan perempuan, ayyama imra'atin, wanita manapun, matat, yang meninggal dunia, wa zawjuha anha radid, sedangkan suaminya itu ridho, maknanya merasa kehilangan, merasa senang sekali dengan istrinya itu, merasa bukan senang dengan istrinya mati itu, bukan. Ya, kalau senang istrinya mati berarti itu tanda suaminya tidak suka dengan dia, ya. Suaminya sangat sedih sekali, tetapi saat yang sama suaminya sangat puas dengan istri tersebut, maka dakhalatil jannah, maka wanita itu masuk surga. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Bazzar bi sanadin hasanin. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas a'lamu haqqan 'alal mar'ah, siapakah yang haknya paling besar atas seorang wanita? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawjuha, suaminya perempuan tersebut. Qultu, kemudian aku berkata, kata Aisyah, fa ayyun nas a'lamu haqqan 'alal rajul, lalu siapa orang yang paling besar haknya atas seorang laki-laki? Qala, berkata Nabi, ummuhu, ibunya. Jadi kalau laki-laki seperti saya ini, orang yang paling besar haknya atas saya adalah ibu saya. Sementara bagi seorang perempuan, orang yang paling besar haknya atas dirinya adalah suaminya. Wa minat ta'ati, di antara ketaatan, alla takhruja min baiti zawjiha, seorang istri tidak keluar dari rumah illa idza adzina laha sarahatan, kecuali seorang suami ini mengizinkan secara tegas. Ya, secara tegas itu artinya tidak harus tiap hari diizinkan, tetapi memang sudah ada penegasan. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, misalnya seorang istri mengatakan kepada suaminya, Mas, saya mau keluar, gitu. Suaminya ternyata tidak menjawab, keberatan, ya, maka itu tidak ada izin secara sorohah, tidak boleh. Ya,
Suaminya diam saja, tidak menjawab, tidak melarang dan tidak mengiyakan. Ini tidak boleh. Fatakhruja hina idzin muhtashimatan bithyabin sabighah. Kalau kemudian sudah mendapatkan izin dari suaminya, maka dia boleh keluar muhtashimatan bithyabin sabighatin, ya, dengan tetap menggunakan pakaian yang berwibawa, yang longgar, ya, mutatallibatan al-bu'da 'anil uyun, dan berusaha menjauh dari pandangan mata laki-laki lain, mutaharriyatan juhdas istita'atiha antasira fi syawari' allati la istihama fiha, berusaha untuk mencari jalan yang tidak terjadi desak-desakan. Dunal aswaq wasyawari al-kabirah, tidak, ya, justru mencari pasar-pasar yang ramai, wasyawari al-kabirah, dan jalan-jalan yang besar yang berdesak-desakan, wasahatil amah, dan jalan-jalan umum yang bisa dilihat oleh semua mata. Wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarafin yakunu amaluha ala hada, ya, kadar seorang perempuan itu mengenai agama dan kemuliaannya diukur, ya, yakunu amaluha ala hada, diukur dengan perbuatannya yang ini. Faqad akhrajal Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi wa Abu Dawud At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi, wa Ibnu Asakir, dan juga oleh Ibnu Asakir, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sunnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min haditsin syarif, dari sebuah hadis yang mulia, wa alla takhruja min baitihi illa biidnih, dan hendaklah seorang wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali mendapatkan izin suaminya. Fa in fa'alat, jika dia melakukan itu tanpa izin suaminya, la'anaha Allah, maka dilaknat oleh Allah, naudzubillah min dzalik, wa malaikatuhu, dan dilaknat oleh malaikatnya, hatta tatuba, sampai perempuan itu taubat, atau tarji'ah, atau sampai kembali ke rumah. Qila, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wa in kana zaliman, sekalipun suaminya zalim. Qala, berkata Nabi, wa in kana zaliman, sekalipun suaminya zalim. Masya Allah. Oleh karena itu, maka ketika suami zalim, ya, caranya bukan kemudian seorang istri itu melarikan diri, bukan, tetapi seorang istri, ya, berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara mengadukan hal itu kepada keluarga besarnya agar kemudian dibicarakan. Kalau tidak bisa, maka dibawa ke pengadilan, baru kemudian, ya, diselesaikan, ya, bukan dengan cara kemudian lari dari rumah itu, kecuali ancaman nyawa, ya, kecuali nyawanya terancam, maka boleh lari tentunya, atau fisiknya terancam. Wa minat ta'ati, dan di antara taatnya seorang istri kepada suaminya, alla tasuma naflan illa biidnihi, seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Fa in fa'alat duna isti'dzanihi wa kana hadiran ghaira musafir kana hadduha min saumiha ju'aha wa atshaha. Kalau seorang istri berpuasa sedangkan suaminya di rumah, tidak sedang musafir, ya, tanpa izin suaminya, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa, sebaliknya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Wa anta sama wa la yataqabbalallahu minha, dan justru dia berdosa dan Allah tidak menerima puasanya. Wa li zawjiha al-haqqu fi an yuftiraha, bahkan, ya, seorang suami berhak untuk memaksa dia membatalkan puasanya, illam tasta'dzinhu, jika seorang istri tidak minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ini urusan syariat, artinya itu cara Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupan keluarga, ya. Jadi jangan sampai ada dalam pikiran kita ini kan bertentangan dengan feminisme, ini kan bertentangan dengan kebebasan perempuan dan sebagainya. Tidak, ini, ya, memang syariat Allah Subhanahu wa taala seperti itu mengaturnya. Semua ada hikmah, semua ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentangnya. Amma shaumul fardhu ka Ramadan, kalau puasa fardu seperti Ramadan, atau misalnya qada Ramadan, fala yahtaju ila idzni zauj, maka tidak butuh izin kepada seorang suami, karena memang itu sudah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Akhrajal Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, min hadisin syarif, dari sebuah hadis yang mulia, alla tamna'ahu nafsaha, hendaklah seorang perempuan itu tidak menghalangi dirinya dari suaminya, wa in kanat ala dhuhri qatabin, sekalipun seorang perempuan itu, ya, seorang istri itu, ala dhuhri qatabin, di atas, ya, unta, di atas sekeduk unta. Nah, jadi unta itu kan ada kayak tempat, ya, tempat untuk naik itu, ya, meskipun di atas unta, kira-kira seperti itu, di atas sekeduk unta. Kalau suami, ya, dalam tanda kutip minta, ya, maka hendaklah
seorang istri tidak mencegah, ya, tidak menghalang-halanginya. Wa alla tasuma yauman wahidan illa bi'idni, dan hendaklah seorang istri tidak puasa satu hari pun illa bi'idnihi. Tentu puasa sunnah maksudnya, ya, illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, jika dia melakukan itu, yakni puasa tanpa izinnya, athimat, maka dia berdosa, walam yutaqabbal minha, dan puasanya tidak diterima dari istri tersebut. Nauzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.